Cek. Oh, coba cek sound dong, suaranya sampai itu di apa? gmail.com. Terus masuk ya, makasih. Oh, sama. Dorong piye? Usah. Ente mlebu ning PK nih. Oh, Bisa nonton. Jadi ini laptop jadi kontrol bae. ini aja langsung diklik, Mas. Ya, terus pencarian. Iya. Akeh sing nonton tekan Jogja kok. Ayo Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edukasi kita pada keluarga dan bentuk penyampaian materi terkait dengan mutu kesehatan, gizi, juga pencegahan stunting. Kemudian program ini kita kemas, kita kolaborasikan agar menjadi sebuah tontonan dan tuntunan bagi masyarakat luas, artinya bisa diterima manfaatannya bagi semuanya. Dan pada kesempatan pertama ini kita angkat temanya adalah tantangan memberi ASI saat pandemi. Ini di samping saya sudah ada pemantik ya, nanti sebagai pemateri juga pemantik dialog kita. Metode kita penyampaian materi kali ini kita dialog interaktif. Jadi tidak hanya saya, tidak hanya teman-teman yang ada di sini bisa bertanya pada dua pemateri ini, tapi pemirsa yang di rumah, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, baik kalangan muda maupun tua, bisa tanya-tanya ya, bisa tanya-tanya langsung, nanti bisa lewat komen di Instagram atau Facebook, atau bisa juga DM kami, atau ketika susah coba nanti bisa langsung WA ke salah satu tim media kami di setiap pendamping PKH di desa masing-masing. Untuk ibu-ibu PKH bisa langsung di WA kan pertanyaannya apa ya. Ini ada dua orang hebat di samping saya, kanan kiri ini luar biasa. Jadi pagi-pagi kita semuanya laki-laki, tapi kita mau ngomong masalah ASI. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Kita tahu di samping saya, perkenalkan ini Mas Mujeni, ya, atau akrabnya dipanggil Mas Uje ya Mas ya. Iya. Uje. Ini fasilitator PMBA kelas nasional, ini luar biasa. Jadi pengalaman mengenai ASI, mengenai susu itu sudah seantero Indonesia ya Mas ya. Iya, sudah tahu susu di belahan dunia. Maksud saya ASI. Yang satunya Mas Dwi Mei Ismawan. Kelihatan ya Mas di layar? Ya, geser dikit Mas. Informasi kita semuanya sudah vaksin 2 kali. Jadi kita juga tadi sudah pakai hand sanitizer, sudah cek suhu ya, sudah mandi. Insya Allah kita walaupun agak sedikit berdekatan ini karena kondisi saja, tapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Mas Mei ini figur yang patut dicontoh. Kenapa? Mas Mei ini saat ini sudah punya 3 orang anak, dan saya perhatikan berhasil dalam pemberian atau mengawal istrinya supaya bisa memberikan ASI eksklusif, juga makanan pendamping ASI ketika anak tumbuh, dan menjaga kesehatan anaknya, gizinya. Terbukti anaknya yang pertama kelas berapa ya Mas ya? Kelas 5. Kelas 5. Nah, itu Naksita kelas 5 SD itu tingginya sudah hampir sama seperti pendamping PKH ya malah ya. Iya. Nah, itu nanti yang kedua juga sama, itu usia 2 tahun ya Mas ya? 3 tahun. Oh, 3 tahun yang kedua. Nah, ini yang ketiga malah lagi proses
Udah usia masuk baru mau 2 bulan. Baru mau 2 bulan, artinya masih ASI eksklusif ya Mas ya? Oke. Itu sekilas tentang pembicara hebat kami. Nanti Mas Muji ini cerita tentang tantangan atau tentang pemberian ASI itu, apalagi di kala pandemi itu ada masalah atau tidak, caranya seperti apa barangkali, atau tantangannya seperti apa, atau kekhawatiran dari ibu-ibu ya terkait pemberian ASI, atau mungkin bisa disinggung ketika orang yang positif COVID-19 itu nanti seperti apa. Nanti Mas Mei bisa cerita tentang pengalamannya, suksesnya memberikan ASI atau proses pemberian ASI eksklusif, dan sampai tahap selanjutnya itu dia melalui sendirinya, bisa diceritakan di sini. Kesempatan pertama barangkali Mas Mujini dulu ya. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kenalkan nama saya Mujeni. Saya dari Sirampok. Saya pendamping Kecamatan Tonjong, pendamping PKH. Alhamdulillah, puja dan bersyukur marilah kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini kita semuanya bisa berkumpul di acara bincang-bincang atau ngobrol bareng, diskusi kaitannya dengan tantangan dalam pemberian ASI di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih pada yang pertama saya ucapkan kepada penyelenggara, yaitu dari PKH Tonjong, kemudian dari KMPI Kecamatan Tonjong juga, dan semua masyarakat yang telah mendukung kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Izin waktunya untuk diskusi kali ini kita akan ngobrol bareng bagaimana sih sebenarnya tantangan pemberian ASI di masa pandemi maupun sebelum pandemi. Kira-kira ada bedanya atau tidak? Jadi masalah pemberian ASI mungkin bagi masyarakat sudah menjadi hal yang tidak awam lagi, bahwa ASI itu ternyata menjadi tolak ukur anak itu bisa menjadi sehat atau tidak. Walaupun mungkin ada juga sebagian masyarakat mungkin yang memang belum mengerti apa sih manfaatnya dan pengaruhnya bagi ibu dan si bayinya tersebut. Jadi pemberian ASI ini sejarahnya ya, kita akan jelaskan sejarahnya dulu, bahwa ASI itu memang suatu anugerah yang diberikan oleh Allah di saat si ibu itu hamil, dari kehamilan pertama sampai usia 9 bulan. Ternyata begitu menginjak mau melahirkan, Allah sudah menyediakan rezeki buat anaknya, makanan buat anaknya, bukan yang lain, bukan susu formula, bukan bubur, bukan gorengan atau yang lainnya, tapi adalah Cendol. ya, bukan cendol, Apalagi dawet. ya, apalagi dawet. Ternyata Allah sudah menyediakan anugerahnya berupa ASI dalam payudara si ibunya. Jadi tidak usah khawatir, ibu yang sedang hamil itu Allah sudah janji di Al-Quran juga bahwa Allah sudah mencukupkan rezeki bagi anaknya. Kalau anaknya 2, Allah akan mencukupkan rezekinya dengan payudara 2. Anaknya 1 yaitu cukup untuk anak 1. Anaknya 3 insya Allah cukup juga untuk anak 3. Dengan payudara 2 juga Ya, dengan payudara 2 tanpa sumbangan dari payudara yang lainnya. Anak kembar begitu juga. Anak kembar juga sama tadi ya, itu cukup insya Allah. Jadi tinggal nanti bagaimana sih caranya supaya cukup, lah itu pertanyaan yang paling penting di situ. Supaya cukup seperti apa? Intinya semua ibu insya Allah semuanya bisa menyusui dengan baik. Tidak hanya menyusui dengan baik, insya Allah juga mencukupi untuk kebutuhan si bayi. Baik usia 0 sampai 6 bulan itu adalah hanya ASI saja tanpa tambahan apapun, atau nanti setelah usia 6 bulan sampai 2 tahun silakan dilanjutkan ASINya dan ditambahkan dengan makanan pendamping. Jadi Allah sudah sangat adil. Ya.
Mungkin itu Ini Mas Tuje, saya potong ya tadi ya. Ya. Mohon maaf ini. Tapi ini menarik saya kira. Ini kalau terlewat sayang sekali. ya ya Dua ya susu itu pasti cukup lah untuk si anak ya, mau anaknya berapapun gitu. Tadi disinggung Mas Tuje, mungkin yang terpenting perlu dipelajari, perlu dipahami oleh ibu semuanya adalah bagaimana menyusui dengan baik tadi. Itu Ya. tadi disinggung Mas Uce. Itu gimana Mas Uce? Sementara kadang baru lahir ada yang merasa khawatir susunya tidak keluar, air susunya tidak keluar, bahkan 1-2 hari kok belum keluar gitu Mas. ya Gimana Mas? ya tanya sangat bagus. Sebelum saya jawab, mungkin saya lanjutkan dulu untuk alurnya ya, supaya kita itu nanti bisa menyusui dengan baik. Caranya seperti apa. Jadi di masa pandemi ini mungkin tantangan yang paling berat bagi seorang ibu adalah bagaimana anak itu bisa berhasil dengan ASI eksklusif 0-6 bulan itu bisa berhasil. Keberhasilannya itu diukur dari bagaimana ibu itu bisa menyusui anaknya sampai usia 6 bulan. Kemudian keberhasilan itu juga dilihat dari dua indikator ya. Yang pertama adalah produksi payudaranya, berarti dalam memproduksi ASI. Yang kedua adalah dalam distribusinya, karena banyak ibu-ibu yang tidak mungkin belum tahu bahwa yang berkembang di masyarakat itu adalah yang membuat ASINya banyak, kemudian distribusinya lancar itu adalah faktor makanan ya. Itu yang perlu dikoreksi, bahwa ada dua faktor. Yang pertama kaitannya dengan produksi, itu berarti kita patokannya dengan banyak tidaknya ASI yang dihasilkan di payudara. Nah ini untuk bisa ASI itu bisa produksinya banyak, itu ada pengaruhnya. Yang pertama adalah faktor dari hisapan si bayinya, Pak. Jadi semakin sering bayi itu menghisap, semakin ASI-nya dikosongkan atau diperah, itu insya Allah nanti produksinya semakin meningkat. Jadi sering dihisap Ya sering dihisap. Sering dihisap Ya bukan dihisap bapaknya ya. Ngecel ya? Ya jangan ngecel, kalau ngecel nanti nangis dulu baru nyusul. Oh gitu ya. Ya tapi sebisa mungkin maksimal 2 jam itu sudah disusui. Jadi kalau sedang tidur Berapa Mas? 2 jam 2 maksimal. jam. Iya. Jadi kalau sudah 2 jam anak kok masih tidur, langsung dikasihkan saja Dibangunkan. ya, dibangunkan anaknya terus langsung diminikan. Atau ibu mungkin sedang bekerja di kantor ya, atau dimanapun, kalau sudah 2 jam atau 3 jam itu silakan ASI-nya segera dikosongkan, mungkin diperah ya. Iya. Ya, yang paling aman ya dengan tangan, itu supaya nanti produksinya tetap terjaga dengan baik. Ya, seperti itu. Jadi makanan bukan sebagai penentu banyak tidaknya ASI dihasilkan, tapi yang paling penting adalah sering dikosongkannya ASI di payudara. Yang kedua ada hormon namanya hormon prolaktin yang bekerja pada saat ibu itu menyusui, yaitu agar produksi ASI-nya itu banyak. Itu ada hormon prolaktin yang bekerja di payudara ibunya. Hormonnya gimana bekerjanya? Bekerjanya adalah mekanismenya dengan hisapan si bayi itu atau perahan dari si ibu itu. Kalau ibunya memberikan ASI, ada hisapan yang benar. Hisapannya tidak di puting tapi di areola yang warnanya hitam itu kecoklatan. Itu nanti kalau hisapannya benar, itu nanti insya Allah produksi ASI-nya akan meningkat. Tetapi kalau menghisapnya di putingnya, itu akan susah untuk produksinya itu banyak. Jadi beda nih. Berarti hisap itu sangat berpengaruh sekali. Berpengaruh ya. Karena hisapan pun juga harus ada tekniknya. Kalau kalau hisapannya di puting ya nanti saluran pengeluaran ASI-nya tertekan, yang ditekan bukan alveolinya atau pabrik ASI-nya, yang nanti akan produksinya sedikit. Iya. Jadi lebih sedikit. Itu untuk produksi. Yang kedua untuk distribusi. Distribusi berarti keluarnya ASI ya, itu juga ada yang mempengaruhi juga. Yang paling mempengaruhi untuk ASI itu keluarnya lancar adalah lebih ke psikologis ibunya. Jadi si ibunya memang harus tenang, ya, posisinya nyaman,
terus pikirannya juga dikurangi dulu ya, hal yang tidak penting. Itu akan mempengaruhi ke ASI yang dikeluarkan. Ya. Jadi kalau ibunya stres, posisinya tidak nyaman, mungkin gerusa-gerusu, sudah pasti ASI yang keluar yang tadi sudah diproduksi itu nanti akan keluarnya tidak terlalu banyak karena memang psikologis ibunya terganggu. Ya. Bisa ditangkap dua berarti ya. Faktor tadi hisap sama kondisi kondisi psikologis ibu. Iya. Oke, nanti dilanjut Mas Uce, itu materinya. Coba kaitannya dengan kondisi ibu sama faktor hisapan mungkin tadi ya. Ini ahlinya ini, ahlinya hisapan. Ini pengalamannya gimana Pak ketika sukses 2 orang anak, saat ini juga anak yang ketiga lagi proses pemberian ASI. Gimana Pak ceritanya? Baik, terima kasih. Sebenarnya ini sangat nyambung sekali dengan yang disampaikan oleh Mas Bujeni ya. Tadi yang kedua kata kuncinya adalah membuat nyaman ya, membuat nyaman ibu atau istri kita. Nah, saya lebih ke situ karena peran ayah, dan saya sampaikan saya sebagai bapak ngasih ya. Bapak ngasih itu sama dengan ayah pendukung ASI sebenarnya. Nah, jadi seperti itu bagaimana kita memondisikan si ibu agar sukses menyusui. Nah, ternyata faktornya adalah tadi yang disampaikan sama. Jadi jangan sampai stres. Nah, peran bapak itu secara global ada di bagaimana membuat ibu nyaman, bagaimana itu membuat ibu jadi rileks sehingga produksi ASI tadi nyambung. Nah, tadi ada prolaktin, ada oksitosin. Nah, fungsinya si ayah itu bagaimana meningkatkan hormon oksitosinnya si ibu biar dia nyaman, biar produksi ASInya melimpah. Caranya seperti apa? Itu yang bisa saya lakukan. Biasanya saya membantu kegiatan-kegiatan kecilnya si ibu. Sebenarnya tidak jangan terlalu besar lah, menggantikan semua kegiatannya, tapi cukup dengan kegiatan tertentu itu kita gantikan. Misal kalau kita senang masak apa-apa. Jadi ibunya disilakan masak biar dia fokus untuk memberikan ASInya. Asin atau masaknya terlalu asin nggak masalah, nanti itu kode buat ibunya. Oh ya, pengen makan maksudnya. Seperti itu. Pengen nyusu. Nyusu yang lain maksudnya. Susu yang lain ya. Susu. Ya itu. Susu apa? Ya. Jadi itu lebih ke perannya si ayah adalah membuat rileks ibunya. Relax ya, relax. Yang terpenting relaxnya. Nah, lanjut Mas, gimana? Selain relax, barangkali pengalamannya, ya, atau ilmu-ilmunya yang diterapkan dengan sama keluarga itu, apalagi? Ya, jadi tadi kalau saya itu jauh, sebenarnya persiapan pemberian ASI itu dukungannya itu bukan dimulai ketika ibu sudah memberikan ASI atau menyusui. Itu lebih kita siapkan pada saat ibu masih mengandung ya, atau masih dalam kehamilan. Kenapa? Kita akan mempersiapkan ibu atau istri saya nanti akan ke persalinan, dan ada fase penting yang jangan kita lewatkan agar kita bisa sukses memberikan ASI. Itu apa? Yaitu inisiasi menyusu dini. Nah, IMD ini adalah gerbang pintu utama pemberian ASI agar ibunya itu bisa sukses memberikan ASI. Karena tadi juga nyambung dengan Mas Bujeni, katanya menurut Mas Bujeni itu hisapan itu faktor utama. Nah, makanya awal pada saat ada IMD itu adalah untuk melatih bagaimana IMD apa sih Mas? IMD itu kan inisiasi menyusu dini ya. Jadi bagaimana bayi itu diletakkan di dada si ibu dan dia bisa memperoleh segera ASInya dalam waktu 1 jam itu. Nah, itu adalah pintu gerbang utama agar sukses pemberian ASI. Nah, setelah dia itu kita berikan informasinya pada saat ibu hamil dan kita kuatkan, dan jangan sampai ibunya ketakutan dan sebagainya, itu sejak awal. Nah, nanti baru saat ketika mulai persalinan kita praktik IMD itu akan nanti pasti akan segera keluar. Nah, dan kadang kita akan panik karena yang kita alami itu banyak itu yang panik itu karena menganggap bahwa ASInya itu tidak cukup. Ya. Padahal kita terus panik gini Mas, kok warnanya kuning kayak gitu. Nah, ada juga yang seperti itu. Kenapa ASInya mulai enggak? Padahal itu adalah ASI awal, ASI pertama yang keluar atau yang kita sebut dengan kolostrum. Itu adalah banyak gizinya. Dan biasanya itu juga jumlahnya tidak terlalu banyak. Kenapa tidak banyak? Ternyata karena menurut Mas Bujeni itu bayi itu baru lahir besar, lambungnya hanya sebesar kelereng. Oh, berarti kecil sekali. Kecil sekali. Itu kalau kita kasih tetes itu hanya 3-5 tetes saja dan sangat kecil sekali, paling mungkin 5 cc dan sebagainya. Nah,
Dan asinya itu kenapa tidak banyak? Karena kebutuhan si bayinya masih sedikit, masih kecil, jadi tidak banyak. Dan kita yakinkan pada saat dia mulai menusuk awal itu sudah keluar asinya meskipun hanya sedikit. Dan yang kita dapatkan itu tadi adalah kolostrum yang warnanya kekuningan yang bisa menjadikan antibodi dan banyak kandungan vitamin yang ada di dalamnya. Itu seperti itu. Nah kemudian tadi ya kembali ke pertanyaannya Mas Munawir, setelah itu ya kita mempersiapkan lingkungan juga yang nyaman buat ibunya. Misalkan setelah habis melahirkan, apa kebutuhannya ibu kita penuhi. Misalkan ibunya belum nyaman, masih rasa sakit dan sebagainya, itu juga kita penuhi. Kita bisa bantu mungkin bagaimana cara mengurangi sakitnya, bagaimana membuat si ibu itu bisa rileks menyusunya, itu seperti itu. Oh. Wah ini ada pertanyaan bagus juga ini Mas, nyambungin kaitannya tadi yang saya sampaikan, Masnya juga sampaikan IMD. Ini kuning, tapi ada yang langsung kadang karena nangis terus ya, nggak sabaran gitu. Maunya langsung kasih makanan atau susu formula yang lain, itu gimana Mas? Namanya dulu kan ya. Padahal anak nangis terus gitu, kan baru lahir. Orang tua kan nggak sabar banget, kasihan kan? Ya. Jadi yang perlu kita tahu bahwa bayi lahir itu yang sangat dibutuhkan sekali itu sebenarnya bukan makanannya, tapi kenyamanannya atau kehangatannya. Karena seperti kita tahu, bayi itu nyaman sekali dalam rahim ibu, dalam bentuk ibu itu kurang lebih 9 bulan, kemudian dia lahir, kemudian dia agak kehilangan tuh rasa nyaman yang biasanya hangat, biasanya mendengarkan detak jantungnya ibu, dengan tarikan napasnya ibu, tiba-tiba dia keluar, dia merasa kedinginan. Jadi yang bayi butuhan itu sebenarnya bukan makanannya, bukan asinya atau bukan semua lain, tapi dia perlu kehangatannya dulu. Makanya IMD juga menjawab bahwa kehangatannya si ibu melalui IMD itu bisa memberikan kehangatan. Dan yang terpenting adalah dengan kehangatan itu ternyata itu juga bisa menghindarkan anak dari kematian, bayi dari kematian. Karena faktor terbesar kematian bayi itu pada saat melahirkan itu adalah hipoterminya atau kedinginannya itu. Itu makanya hipotermia atau kedinginan lah bahasanya kita juga ngomong kedinginan. Jadi yang kita bantu pertama itu adalah menempelkan bayi itu ke dada si ibu itu dalam rangka memberikan kehangatan kenyamanannya itu sendiri. Jadi ibu-ibu jangan panik. Bahkan ada penelitian mengatakan 3 hari bahkan sampai tali pusatnya masih basah, itu bayi masih membawa cadangan makanan dari dalam perutnya si ibu. Jadi yang kita bantu pertama kali itu ya sebenarnya adalah kehangatannya si bayi itu. Kenapa perlu IMD 1 jam itu, dan penelitian juga dengan IMD itu juga bisa menghindarkan kematian juga dari si fase IMD itu 1 jam berarti ya. 1 jam. Jadi kenyamanan Mas. Iya kenyamanan. Masih nyambung gitu ternyata memang ada ya. Gimana Mas? Ya tadi kaitannya dengan tantangan itu melanjutkan ke Mas Bima ya, bahwa jawabannya Afgan ya? Iya. Kenyamanan gitu. Untuk keberhasilan menyusui itu ternyata di masa pandemi ini mungkin kalau dulu sebelum pandemi mungkin hanya sedikit ya. Contoh untuk tantangan ibu yang sedang menyusui itu nggak terlalu banyak ya. Untuk ibunya ya itu biasanya mungkin puting retak ya, atau lecet, payudara bengkak, kemudian ibu merasa asinya tidak cukup. Puting retak katanya perih banget itu. Ya, puting retak itu kebanyakan yang terjadi di masyarakat. Kemudian asinya tadi terlalu penuh ya. Ada yang asinya tidak keluar dan lain-lainnya. Tetapi di masa pandemi ini memang lebih kompleks masalahnya ya, terutama dengan ibu yang sakit terpapar ya COVID-19, baik yang mungkin tanpa gejala, yang punya gejala ataupun yang punya gejala berat, itu memang beda perlakuannya. Nah, untuk tantangan ini memang kita perlu kaji bersama bahwa di kondisi apapun ibu baik sakit maupun tidak sakit, kalau sebelum masa pandemi memang ibu boleh tetap memberikan ASI, kecuali ada kondisi tertentu yang memang si ibunya misal sakit tertentu, contoh yang penyakit hepatitis nih. Hepatitis itu kalau memang belum diberikan vaksin itu memang sebaiknya tidak disusui ya. Tapi
nunggu sampai sembuh baru disusui ya, atau cari donor ASI. Atau ibu yang habis minum obat untuk penderita kanker payudara nih, atau kanker yang lainnya, itu sebaiknya tidak menyusui dulu. Itu yang jadi kalau yang sakit kata-kata mungkin TBC gitu, biasa stroke ya, kemudian sakit gigi, itu tetap memberikan ASI, nggak boleh pegelinu ya, encok juga tetap memberikan ASI, nggak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena memang ASI itu begitu diproduksi kemudian mau dikeluarkan lewat payudara si ibunya, itu sudah dijamin ASI itu sudah paling steril. Pertanyaan tinggal perlakuan si ibunya itu, kebersihannya dijaga atau tidak ya. Misal menyusui payudaranya tadi habis bawang-bawang di area puting, ternyata nggak dilap dulu langsung disusukan, itu bisa mengaruhi namanya jadi diare atau yang lain, karena memang ada bakteri yang nempel. Tapi selagi ibunya menjaga kebersihan, ibunya habis makan durian, habis makan sambal dan lain-lain, itu tidak mempengaruhi ke kualitas dari si ASI tersebut. Ini kadang ada yang ngomong kalau ibunya makan sambal nanti bayinya memang gitu. Itu hanya mitos nih. Ya, jadi tidak mengaruhi. Ibu yang habis makan makanan apapun ya, yang halal terutama ya, insya Allah di dalam ASI itu ada zat anti infeksi, kemudian zat antibakteri, kemudian ada sel darah putih yang memang itu menyaring semua jenis makanan yang dimakan sama ibunya. Jadi begitu keluar itu, ya itu sudah dijamin steril dan makanan paling baik di dunia untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan. Gak ada yang lain. Mau susu mungkin formula yang harganya jutaan, miliaran, tetap tidak bisa menggantikan si ASI tersebut. Itu ya. Nah sekarang di saat masa pandemi ini untuk ibu yang sakit terutama ya, itu memang ada pengaruhnya ya. Ibu yang mungkin sakit yang ringan ya, terutama COVID-19 yang ringan, berat maupun yang sedang, itu memang ada perlakuan yang berbeda ya. Yang pertama mungkin mempengaruhi ke faktor psikologis ya. Yang kedua fisik, sosial dan ekonomi. Untuk psikologis itu yang paling banyak dialami, terutama ibu yang mungkin punya gejala ringan gitu, atau sedang. Ya, biasanya mungkin ibunya kurang percaya diri, ya. Ibunya takut bisa menularkan ke anaknya. Jadi padahal ASI itu tidak bisa menularkan penyakit COVID-19. Jadi yang bisa menularkan itu lewat udara ya, droplet. Jadi di saat menyusui walaupun ada gejala COVID ya, si ibu misalkan ya mudah-mudahan sehat semuanya ya, cuma ibu menyusui. Itu ketika dia menyusui, bagi si bayi tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Yang penting pada saat menyusui ibunya menjaga protokol kesehatan dengan baik. Sebelum menyusui cuci tangan pakai sabun, kemudian mandi kalau bisa nih. Iya. Kalau habis keluar rumah bisa mandi dulu. Kemudian pakai masker, kalau bisa double lah, maskernya double. Kemudian yang lainnya nih. Yang penting cara menyusuinya sesuai prokes, insya Allah tidak menularkan si bayi tersebut. Atau bisa juga pas menyusui bapaknya juga harus jaga jarak ya. Iya, bapaknya juga jaga jarak gitu. Iya. Jadi ke psikologis ibunya, kadang ibu yang positif itu merasa karena bisa menularkan, takutnya bisa menularkan lewat tadi udara dan ASI, padahal COVID-19 itu bisa menularkan hanya lewat droplet tadi, udara atau ludah yang dikeluarkan sama si penderita masuk lewat hidung, telinga, mungkin mata ya. Itu yang bisa menularkan. Jadi kalau ASI yang dikeluarkan itu sama dengan kondisi pada saat umumnya, yaitu di saat ASI keluar itu sudah terfilter dengan baik, ASI-nya sudah sangat steril, sudah bersih. Itu untuk faktor psikologis. Makanya di saat ibunya kurang percaya diri, tadi benar kata Mas Mai, itu butuh dukungan dari keluarga, kemudian tokoh masyarakat, lingkungan sekitar,
dan terutama suami itu yang paling penting, yang memberikan, selalu mendampingi, selalu memastikan bahwa ASI yang ibu yang COVID-19 itu tidak bisa menularkan ke si bayinya lewat ASI. Karena yang paling dekat kan suami. Nah, betul. Ya, jadi ini bagi suami mungkin ya pengalamannya ini. Nanti ceritakan Mas. Ya, informasi menyusui itu bukan menjadi suatu yang tabu bagi seorang laki-laki. Jadi wajib bagi bapak-bapak nih. Wajib apa ini? Wajib tahu. Oh, wajib tahu. Wajib tahu. Wajib menyusul ya. Sudah wajib menyusui, bukan menyusui ya. Jadi wajib tahu informasi, pendidikan, edukasi kaitannya dengan bagaimana supaya pemberian ASI itu berhasil sampai usia 6 bulan dan 2 tahun. Itu oke. Ini kebetulan pengalamannya anak yang ketiga itu lahir saat kondisi ini COVID ya. Nah, ada kekhawatiran ya Mas? Ya, jadi memang saya cerita terkait dengan keluarga saya. Kebetulan saya tadi sudah disampaikan baru-baru ini istri saya melahirkan, kalau saya menemani ya, membantu memberikan dukungan. Itu sekarang kurang lebih usianya kurang dari 2 bulan. Nah itu memang kita lahiran di rumah sakit karena memang beda ya suasananya secara kebatinan yang pertama kedua ya beda. Jadi di rumah sakit yang memang sekarang lagi ada COVID, ya, protokol kesehatan memang juga diterapkan dan sebagainya. Jadi untuk mau persaingannya saja itu kita harus diswab dulu. Istri saya itu harus diswab dulu, dipastikan bahwa dia positif atau negatif. Nah itu kan sebenarnya secara tadi psikologis yang disampaikan Mas Kunjung itu sudah terganggu sekali itu. Nanti apakah positif apa negatif itu sudah di menjelang persaingan aja sudah seperti itu. Tapi nah ini lagi-lagi peran suami pada saat itu saya menyampaikan ibu, apapun nanti hasilnya mau positif mau negatif, kepentingan kita adalah bagaimana sukses melahirkan anak kita. Kita abaikan dulu hal-hal seperti itu, kita pasrahkan karena memang kita sudah ke rumah sakit, kita ikhtiarnya kepada rumah sakit dan kita pasrahkan ke rumah sakit. Selain kita juga secara utama jelas ke Allah SWT ya, sang pemilik kehidupan. Nah kita ikhtiarnya melalui dokter ya kita serahkan sebenarnya apa protap dokter yang disarankan. Jadi itu minimal sudah membuat tenang. Kemudian yang kedua, pastikan juga tugas-tugas rumah jangan dibawa ke tempat persalinan. Nanti kakaknya mau makan apa, nanti tidur. Karena itu memang terjadi menjelang istri saya, karena kebetulan istri saya itu sesar ya. Nah apalagi ini sesar, tantangannya akan lebih beda lagi. Nah menjelang sesar itu tiba-tiba habis sholat subuh menjelang persalinan nangis istri saya. Kenapa nangis? Saya pikir macam-macam mau dikira. Ternyata yang dipikir apa? Saya kepikiran anak saya yang di rumah, si kakak gitu loh. Apakah mau berangkat sekolah yang pertama sudah disiapkan apa belum? Sudah makan belum? Udah yang kecil yang jaraknya lebih kecil lagi sudah makan apa belum? Bahkan kalau teknis seperti itu, makanya ini orang yang paling dekat di keluarga setelah ibu adalah ayah atau suami. Maka peran suami itu memang gitu kita kuatkan. Apakah pada waktu itu agak sedikit drama, istri saya peluk, saya kuatkan, ayo mari kita berdoa bersama-sama untuk kebaikan kita semua. Mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran dan persalinan dalam operasi. Nah itu kita kembalikan. Jadi pada waktu itu kita baca-baca lah zikir pagi, kemudian ya baca surat-surat pendek dan sebagainya itu untuk menguatkan. Jadi ini hanya trik kami saja ya. Kami mendekatkan kepada Allah, minta pertolongan Allah ya, pendekatannya seperti itu, berdoa, membaca zikir, kemudian ayat pendek. Kemudian kalau yang lain mungkin misalkan bisa saja untuk memberikan ketenangannya, misalkan ada yang nonton TV, baca. Tapi kami waktu itu melakukannya dengan hal seperti itu. Dan lagi kami masih memberikan dukungan psikologis kepada istri. Jadi itu memang tugas suami itu di situ, memberikan kenyamanan. Nah, pada waktu itu alhamdulillahnya memang kita masih diberi pelayanan dengan baik. Kemudian kita melakukan operasi itu juga alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian waktu itu juga langsung, meskipun ini juga ada catatan, apakah pada saat setelah menjelang operasi selesai bisa dilakukan IMD ya, karena ada alasan karena ada luka dan sebagainya. Ternyata ternyata kemarin istri saya melakukan dan tidak bermasalah. Karena waktu itu apakah sakitnya tidak, karena masih ada efek bius yang terjadi. Dan biusnya biasanya yang dilakukan adalah bius yang setengah badan ya, bahasa yang kita permudah saja setengah badan. Nah itu kan bisa sekali dilakukan, jadi tidak ada masalah. Nah itu kita kuatkan dan ternyata alhamdulillah terkait dengan pemberian ASI waktu itu ya bisa memperoleh
payudara putihnya bisa menyusu gitu loh. Proses IMD berarti ya itu seperti itu luar biasa meskipun sesar ini. Ini berarti karena kita tadi targetnya apa? Bagaimana sukses memberikan ASI-nya itu. Jadi dari IMD itu kita kawal. Ya memang suasana psikologisnya memang luar biasa dan saya juga baca-baca ya, termasuk untuk memperoleh informasi juga bahwa ternyata meskipun nanti misalkan positif, ya, ibu atau ibu menyusunya positif, itu tetap yang terbaik ya makanan bayinya adalah ASI. Jangan karena dia positif COVID kemudian anaknya dipisahkan dan tidak dapat nutrisi. Nah, yang penting tadi prinsipnya sama Mas Mujin itu sama. Bagaimana tidak tertular seperti doorstep itu tadi. Jadi pada saat menyusui, si ibu tetap menggunakan masker, dan cuci tangan, tetap melakukan itu dan tadi kita akan memberikan kekebalannya ke si bayi ya dengan pilihan ASI itu sendiri. Seperti itu. Berarti ini pengalaman yang luar biasa. Jadi kenyamanan itu sangat penting ternyata. Gitu ya. Tadi apa yang disampaikan Mas Uje, apa yang disampaikan pengalamannya Mas Mei itu yang utama adalah kenyamanan. Jadi suami siaga itu harus bisa memberikan kenyamanan selain menyiapkan segala sesuatunya secara teknis, yang utama adalah kenyamanan gitu ya Mas. Ada tambahan Mas Uje barangkali? Ya, tadi tips-tipsnya juga tantangan ini ketika memberikan ASI. Ya, mungkin dilanjutkan dulu sebelum ke sarannya gitu. Ya. Solusinya pemberian ASI yang terbaik misalkan. Tadi melanjutkan yang faktor kesehatan yang dipengaruhi oleh si ibu. Yang pertama tadi faktor psikologis, yang kedua adalah faktor fisik nih. Jadi ibu yang pada saat pandemi ini yang mungkin positif maupun tidak positif itu memang butuh nutrisi yang cukup. Jadi nutrisi itu memang dibutuhkan, baik makannya yang bergizi atau tidak itu sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan tenaga si ibunya agar tenaganya fit, kondisi tubuhnya tidak mudah sakit, yang nantinya pada saat menyusui itu ya ibunya karena semangat, ibunya sehat, jadi ya bayi pun nanti akan senang ya. Dan ASI yang dihasilkan pun juga nanti akan karena kondisi ibunya nyaman, sehat, insya Allah ASInya pun juga akan sehat. Sampai memang faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor hisapan tadi. Hisapan ya. Semakin kuat apa? Ya, semakin kuat. Hisap itu semakin kuat semakin sering atau gimana? Ya, semakin sering. Ya, sering menghisap dan kuat juga mungkin. Tetapi kuat itu memang di awal. Nanti kalau sudah posisinya benar ya, pelekatannya benar, itu tanpa hisapan yang terlalu kuat pun juga sudah kuat dengan sendirinya. Beda dengan menyusunya di puting itu dia butuh kerja keras karena memang keluarnya sedikit karena dia menekan saluran pengeluaran ASI-nya. Si bayi itu dalam menghisap perlu untuk awal ya itu diatur sama si ibunya, diletakkan yang benar atau dia bisa sendiri? Ya, jadi memang begitu dilahirkan setelah IMD itu nanti si ibu wajib sudah tahu bagaimana cara menggendong, itu tangan gendong dulu ya. Kadang gendongnya kan salah-salahnya, yang benar itu juga mempengaruhi. Gendongnya sudah benar, nanti mungkin materi selanjutnya mungkin kita bahas itu juga. Setelah gendongnya benar, yang kedua adalah posisinya. Posisi bagaimana bayi itu pelekatannya ya, berarti pelekat itu bagaimana mulut bayi itu melekat pada si payudara ibunya itu yang benar seperti apa, itu juga sangat berpengaruh. Karena mungkin gendongnya sudah benar, tapi mulut bayinya ini pas melekat di payudara itu masih di puting, itu juga mempengaruhi ASI yang dihasilkan. Jadi itu sangat berpengaruh. Tadi Mas Mei bilang itu mulutnya harus bibirnya sudah nempel di yang bagian areola atau yang payudara yang hitam coklat atau hitam. Itu ya. Untuk yang fisik di saat ibu sakit itu memang tadi sudah saya jelaskan, kalau kondisi sakitnya tidak terlalu parah, tidak punya gejala yang berat, yaitu masih tetap wajib menyusui bayinya. Tapi kalau yang kondisinya
sudah biasa, artinya sedang, apa yang sudah berat itu sebaiknya kan ada treatment yang tertentu, kan dimasukkan di ICU dan lain-lain. Itu memang berarti ada kondisi memang ibu itu tidak bisa menyusui si bayinya. Jadi butuh nanti tindakan khusus yang lain untuk bisa cari donor ASI yang memang jenis kelaminnya sama, ya. Dan si ibu yang donor itu sebaiknya ibu yang sehat. Yang penting jenis kelaminnya sama. Ya. Jenis kelamin si bayinya, iya. Dan si ibunya dipastikan tidak sembarangan ya. Iya, tidak sembarangan. Dan dipastikan ibu yang donor itu sehat. Sehat mas, artinya tidak punya penyakit yang menular, gitu. Karena itu kan beresiko juga untuk si bayi. Dan kalau memang tidak ada donor, itu baru nanti ada dikonsulkan ke dokter spesialis anak. Kira-kira yang terbaik seperti apa? Ya, jangan buru-buru ke ke susu formula. Karena dia tadi manfaatnya tidak ada gitu, untuk susu formula. Dan yang ketiga, faktor sosial ini. Faktor sosial itu ternyata hari ini di saat ibu yang positif itu memang kadang kurang dukungan dari masyarakat. Artinya orang yang positif seolah itu menjadi penyakit yang momok bagi masyarakat. Padahal COVID itu ya sama dengan penyakit yang lainnya. Ya kita harus mendukung, tetap memberikan dukungan bagi si ibunya. Yang terakhir adalah faktor ekonomi. Dan ini yang kadang penting juga. Di saat ibu yang positif itu kan atau suaminya yang positif ya, kadang faktor ekonomi juga menjadi ada efeknya juga ke dalam pemberian ASI. Makanya tadi kami terutama di mewakili dari PKH itu memang pemberian bantuan dari pemerintah itu sangat membantu sekali dalam kondisi yang pandemi ini. Jadi selain bantuan dari pemerintah, kita sebaiknya juga masyarakat saling bahu-membahu untuk memberikan dukungan ekonomi ke si bayi, ibu dan bayinya tersebut. Kemudian untuk langkah-langkahnya ini penyelesaiannya ya. Pada saat si ibu itu tantangan tadi, ibu itu terkonfirmasi positif atau pemberian ASI-nya banyak masalah, itu cara yang paling baik adalah yang pertama sebelum dilanjutkan satu dulu tidak apa-apa ya, nanti dilanjutkan ke Mas Mike. Iya, nanti pengalaman. Ya. Yang pertama adalah kita harus terutama masyarakat nih, baik masyarakat kan luas ya, berarti tenaga kesehatan maupun masyarakat pada umumnya itu sebaiknya memberikan informasi dan edukasi yang benar. Ya, karena banyak masyarakat yang memberikan informasi kaitannya dengan menyusui itu banyak yang tidak sesuai. Artinya banyak yang mungkin kurang pas, itu banyak, masih ada juga. Contoh misal ibu yang sakit TBC nggak usah menyusui, berikan formula aja. Atau yang ibu baru melahirkan karena nggak keluar itu langsung susu formula baik, karena malah disanguni, disanguni ting tempat sing yang lainnya. Itu kan ironi juga. Atau kadang orang tua itu malah menyoh-menyoh mau cepetan dikasih formula atau ora cukup. Nah, itu juga penting informasi itu. Nah, sasaran untuk informasi atau memberikan edukasi itu yang pertama adalah individu nih. Ini yang paling akurat adalah kalau individu berarti calon pengantin. Jadi untuk yang calon pengantin berarti usia masa remaja ya, berarti ya, SMP sampai usia sebelum menikah berarti usia 20 ya. Yang laki-laki berarti sebelum 25 itu harus diberikan pemahaman bahwa menyusui harus dua-duanya ya, suami istri, calon suami istrinya, calon suami istri. Itu harus ketika sudah menjadi pasangan suami istri, begitu punya anak kan si suami paham. Ini nyambung ini tadi masalah pemberian ASI ini, ternyata kan coba nanti barangkali ada pengalaman sedikitnya bagaimana terkait dengan asupannya. Kondisi seperti ini Mas Mei, kondisi pandemi ya, tadi juga Mas Ucin nyinggung masalah kondisi pandemi, kondisi ekonomi, kondisi macam-macam ya, tentunya itu pengaruh sama
asupan gizi bagi ibu yang kemudian nanti barangkali ada pengaruh sedikit terkait dengan kualitas asinya ya. Ini gimana pengalaman Anda atau strategi panjenengan ketika memberikan asupan gizi agar asinya itu kualitasnya bagus gitu loh. Ya, meskipun kondisi pandemi. Ya, untuk terkait dengan penggunaan gizi, mungkin nanti juga perlu diketahui bahwa produksi ASI itu akan tetap dalam kondisi bagus, meskipun si ibunya itu dalam kata lain itu kita cerita yang paling parah ya, dengan kondisi gizi yang tidak baik. Itu kualitas ASINya masih baik, kualitas ASINya loh ya. Nah, karena ternyata menurut penelitian pada saat menemui ibu yang sangat kurus itu ASINya itu bisa diproduksi dari sumsum tulangnya si ibunya itu, meskipun tidak bisa makan. Jadi ini luar biasanya ibu, makanya kita perlu. Mohon maaf, berarti ketika si ibu kondisi sakit pun ya lebih bagus untuk menyusui ya, tetap menyusui. Apalagi sekarang kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, insya Allah pemerintah juga sangat care, tadi juga sudah disampaikan sama Mas Jumur. Insya Allah di orang-orang miskin kita sudah yang ada bantuan ya, ada bantuan yang PST dan sebagainya banyak. Artinya insya Allah kalau sampai kelaparan tidak ada dan tidak terjadi dan itu bisa makan. Dan hebatnya lagi Indonesia itu, nah itu masyarakatnya masih sangat guyup. Kalau misalkan mencari sumber vitamin, sumber makanan itu kalau sekedar minta sayuran ke tetangga itu sangat mudah sekali, gampang sekali. Misalkan kita butuh vitamin nih, nah ibunya sebenarnya tidak punya cadangan makanan, sementara tetangganya punya pohon pepaya yang berbuah. Nah itu kalau kita tinggal minta untuk sayur atau untuk buah itu, insya Allah sangat bisa diberikan. Bahkan nggak perlu minta pun dikasih. Nah, ini hebatnya kita itu, nah ini termasuk nilai positifnya itu. Makanya sebagai perannya tadi juga menambahkan peran untuk membuat si ibunya masih itu selain dari ayah, secara keluarga itu secara lingkungannya, secara usianya juga perlu. Makanya saya juga berterima kasih kepada teman-teman pendamping itu selalu memberikan penguatan melalui kelompok ya. Mulai ada kelompok misalkan seperti kelompok PK, kemudian ada kelas ibu hamil, kelas ASI dan sebagainya. Meskipun sekarang mungkin dibatasi untuk jumlah kedatangannya itu maksimal 10 dan sebagainya. Apa itu akan lebih efektif untuk dilakukan? Itu untuk penguatan, termasuk tadi untuk mendukung nanti agar si ibu bisa hamil lebih sehat, melahirkan juga dengan sehat. Nah itu melalui penguatan dari lingkungannya, yaitu melalui kelompok pendukung seperti tadi itu. Nah, kemudian tadi juga disinggung masalah ekonomi. Ini juga nyambung, peran ayah itu akan masuk di situ. Nah, ternyata dengan ayah menganjurkan si ibu memberikan ASI secara eksklusif atau ASI itu ternyata dampak ekonominya sangat tinggi. Mau dibuktikan nih, misalkan ya, gimana Mas? Adalah susu formula, kita tadi juga sudah disinggung terkait dengan susu formula. Adalah susu yang paling murah itu ya, kisarannya adalah satu bungkusnya katakanlah berapa itu? 20.000 mungkin ya? 20.000 kita anggap 20.000 itu habis berapa hari? Yang paling kecil itu biasanya berapa hari? Ini yang pernah ada yang tahu nggak? 2 hari 20.000 tuh kan? 20 hari 2 hari coba. Nah, berarti kalau selalu kita kasihkan susu formula itu dengan yang tadi ya 2 hari, kemudian kali 20.000, kemudian dikalikan 30 hari, karena tidak ada menyusu ibu nih. Berarti menyusunya kalau sudah kumpul terus 300.000 berarti 300.000 per bulan. Coba dikalikan per tahun kali 12 ya sudah 3.600.000. 3.600.000. Kalau sampai beberapa tahun, mungkin menyusui itu sampai 3 tahun, mungkin sudah bisa dapat motor 1 atau bisa umroh barangkali seperti itu. Itu kan kita dengan pilihan cukup kaplingan ya. Cukup kaplingan. Nah, artinya dengan tadi disinggung masa ekonomi, ayah itu sudah memberikan, kalau mendukung ibunya menyusui eksklusif atau memberikan ASI, itu sudah memberikan apa tadi penguatan ekonomi ternyata. Dan kalau sekarang tadi dikaitkan dengan musim pandemi, sementara harus mungkin pekerjaannya lagi di lockdown dan sebagainya, tidak bekerja, kemudian dia harus memberikan ASI, memberikan susu formula, penghasilan berkurang. Nah, makanya saya sangat mendukung sekali ayah-ayah atau bapak-bapak ini, ayolah dukung ibunya untuk memberikan ASI eksklusif, ibunya biar sukses memberikan ASI, beri dukungan, beri penguatan. ASI itu baik, tadi sudah disampaikan sama Mas Mujeni, ini tuh perintahnya bukan perintah pemerintah ya, perintah ini perintah langsung sama
Allah ada di Al-Baqarah surat berapa Mas tadi? Ada ya? Ini ada di surat Al-Baqarah 33. Iya, surat Al-Baqarah dan Al-Anqaf, dan informasinya di kitab lain, agama lain pun ada yang memerintahkan terkait dengan AC ini. Ya, di Taurat juga ada. Taurat ya. Injil juga ada. Jadi memang bukan hanya pemerintah harus asih, ternyata memang agama juga mengajukan. Bahkan ini masih kita impress ke Islam ya, kisah Nabi Muhammad itu dulu disusukan, apakah disusukan oleh oleh hewan atau oleh susu Gunawan waktu itu? Adanya kan susu pengganti yang diberikan oleh Halimatu Sa'diyah dan apa lagi itu. Artinya menyusu itu ya itu harus diberikan oleh si ibu atau oleh kelenjar air seperti itu tadi. Mungkin seperti itu. Oke, ada lagi barangkali untuk terakhir ya, kita closing statement barangkali ya. Tadi sudah disampaikan pentingnya peran suami dan juga pemahaman terkait dengan ASI bagi suami ataupun keluarga itu menjadi catatan penting. Barangkali ada pesan khusus dari Mas Uje, Mas Mei. Diskusinya sebenarnya masih sangat menarik, tapi nanti kita lanjut di sesi berikutnya karena masih ada hal-hal yang ya ini mohon maaf ini pemirsa yang di rumah mohon maaf. Nanti akan kita lanjutkan. Ada pertanyaan sesi berikutnya. Ada pertanyaan. Dicek coba Mas. Ya, Barangkali ada yang ya. Oke. Gimana Mas Uce? Ya, mungkin sedikit menambahkan sebelum closing materi ya. Tadi melanjutkan untuk memberikan informasi yang benar. Tadi caranya individu berarti sangat mengalir. Kelompok itu banyak semuanya di rumah, baik yang hamil maupun yang belum hamil. Monggo silakan bisa menghadiri kelas hamil atau kelompok pendukung ASI ya di wilayah masing-masing. Ya. Ataupun ya boleh ikut hadir walaupun bukan menerima PKH ya. Ya, boleh. Itu boleh ya, ikut di pertemuan kelompok P22 atau FDS di mana pendamping PKH itu menyampaikan tentang materi kesehatan boleh. Itu ya. Banyak materinya. Dan yang paling penting adalah nanti ya semua tenaga kesehatan ya, terutama yang bidan maupun yang konselor, itu yang paling penting adalah ada kunjungan rumahnya Pak. Jadi setelah melahirkan atau sebelum melahirkan itu perlu diberikan edukasi kaitannya dengan penguatan bahwa menyusui itu nanti seperti ini supaya nanti terpantau dari hamil sampai 6 bulan sampai 2 tahun itu proses pemberian ASINya bisa berhasil. Karena informasi aja nggak cukup, tanpa pendampingan itu yang paling penting. Iya. Kemudian vaksinasi juga sangat penting. Ternyata ibu yang tadi sakit, ya solusi saat ini ya untuk bisa terhindar ya paling ya vaksin ya, atau menjaga pola hidup sehat. Jadi vaksin itu sekarang yang terbaru sudah boleh untuk ibu hamil. Ibu hamil, ibu menyusui sudah boleh diberikan vaksin dan aman. Tadi sudah dijelaskan vaksinnya tidak. Setelah ibunya vaksin itu nanti justru malah menguatkan daya tahan tubuh si ibu, yang akan daya tahan tubuh si anak itu akan bisa tersalurkan lewat ASI yang tadi dihasilkan itu. Jadi ibunya divaksin, anaknya juga secara otomatis ASI yang dihasilkan itu mengandung zat anti virus tadi, itu virus corona. Dan untuk yang ibu yang bekerja ya tadi nggak usah sungkan, insya Allah walaupun ibunya bekerja atau sakit ataupun tidak bekerja, ASI itu tetap masih bisa diberikan dengan baik. Dan yang terakhir adalah jelas fasilitas kesehatan yang mendukung dalam proses pemberian ASI. Kalau bisa untuk masyarakat itu sebelum melahirkan itu sebaiknya pesan dulu atau request ke bidan desa atau rumah sakit yang memang mendukung dalam pemberian ASI. Jangan sampai melahirkan di rumah sakit atau tempat kesehatan yang memang tidak ada dukungannya. Ya mungkin habis pulang langsung dikasih formula dan lain. Itu sebaiknya tidak di situ, hindari. Dan kita pun juga
tadi di fasilitas umum, sekarang di rumah sakit, di puskesmas, dan di kantor-kantor, alhamdulillah pemerintah sudah memberikan dukungan lewat tempat untuk menyusui atau untuk laktasi ya, Pojok laktasi ya. pojok laktasi di stasiun, dimanapun, bandara itu sekarang sudah ada. Yang paling penting, dan untuk akhir mungkin sebelum penutupan saya berpesan ke ibu-ibu semuanya, baik di wilayah Tonjong maupun di seluruh Indonesia, bahwa karena menyusui itu adalah perintahnya bukan dari manusia, bukan dari saya, tapi langsung dari Allah, yaitu Tuhan kita semuanya. Bahasa Jawa niki sapa sing manut pasti katut. Sapa sing ora manut wis pasti ora bakal katut. Artinya apa? Nek jenengan ki manut karo perintah Gusti Allah, insya Allah pasti akan ada manfaat bagi si bayi dan ibunya. Tapi nek orang manut, ya wis pasti nanti ada lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Mungkin itu saja dari saya. Ya. Lanjutkan mungkin. Ya, terima kasih Mas Uje. Ini sangat luar biasa materinya. Nanti disambung lagi ya Mas ya. Ya. Karena masih ternyata ada pertanyaan-pertanyaan yang mampir, nanti kita bisa masukkan untuk materi berikutnya, penyampaian berikutnya. Penting sekali ternyata, tidak hanya sebatas proses pemberian asinya saja ya. Nanti kan ada tahap berikutnya ya Mas ya. Oke. Mas Mei ini selaku bapak ngasih pesan barangkali bagi bapak-bapak atau suami, termasuk ini kawan kita juga ada yang lagi kondisinya kan dia harus menjadi suami siaga gitu kan ya Mas, itu contohnya gitu kan, itu barangkali nanti seperti apa? Oke, saya ingin menyampaikan untuk para bapak yang mendukung ibunya sukses memberikan ASI, dan tentunya juga sebagai pelabur ilmiah kepada anaknya nanti kelak, bahwa tetap berikan ASI, tetap berikan dukungan. Caranya seperti apa ya? Kalau memang kita standby bersama dengan istrinya, ya seringlah komunikasi, ngobrol, buka sumber-sumber ilmu yang bisa untuk diskusi dengan istrinya. Nah kalau jauh bagaimana? Kita tetap bisa memberikan dukungan, misalkan dengan telepon, kemudian video call. Yang penting bagaimana menciptakan suasana nyaman kepada ibunya agar sukses memberikan asinya. Nah, kalau bisa nih bagi bapak-bapak yang menjelang persalinan, sempatkan waktunya, ajukan cuti barangkali untuk mendampingi istrinya pada saat persalinan, karena itu penting. Jadi yang cuti tidak hanya ibunya ya, suaminya harus cuti untuk mendampingi. Ini ada wacana bahkan di luar negeri itu bagus kebijakannya. Ada yang memang, dan ini kemarin juga saya tanyakan pada saat diskusi virtual juga, bahwa apakah cuti melahirkan pada ibu itu sudah sampai 6 bulan atau belum? Ya. Di beberapa tempat di negara itu banyak yang sudah melakukan seperti itu, bahkan sampai anaknya berapa tahun itu juga ada. Karena apa? Berpikir bahwa kok enak banget tidak bekerja, karena dia menciptakan generasi yang lebih baik, mengawal, bagaimana memastikan gizinya baik, kecerdasannya bagus, dan tidak stunting. Nah ini kan kita belum menyinggung masalah stunting ya. Dengan ASI tentunya jangka panjangnya anak tidak terhindar dari stunting. Nah, artinya nanti berakibat pada daya saing anak kita, generasi negara kita seperti itu. Jadi saya ingin berpesan, terus dampingi istri-istri kita, berikan bantuan praktis. Kalau memang kita hanya bisa memberikan bantuan kecil, ya hanya sekedar bantu menyiapkan peralatan, bantu membersihkan rumah, membantu ngomong kakang dan sebagainya. Itu adalah bentuk bantuan praktis agar bisa memberikan penguatan atau PD kepada istri-istri kita. Istri kita, bukan istri kita ya. Ini kayaknya nonton ya live ini. Istri. Cukup Mas Mei barangkali, atau ada tambahan lagi sedikit mungkin untuk ya yang terlewat? Nanti mungkin barangkali ya untuk selanjutnya bagi kami terkait dengan program kita, nanti kita akan coba rutinkan, dan teman-teman yang atau pemirsa yang mengikuti boleh request topiknya. Betul. Dan boleh nanti kita juga undang narasumber yang lain dari luar ya. Masih ada pengasuhan, masih ada, nanti kita juga bicara bagaimana posisi dalam pendekatan yang baik biar sukses menyusui. Kita sempat kesana ya Mas Uce ya. Masih banyak materinya. Stunting juga belum kita sentuh, bagaimana anak sakit, nah itu masih banyak. Dan kita juga nanti bisa ke materi-materi kesehatan yang lainnya atau materi umum lainnya seperti itu. Betul.
Jadi memang tadi masalah melekatkan ya, pelekatan ya. Itu kaitannya dengan produksi dan distribusi. Nah, produksi dan distribusi AC. Nanti barangkali ini bisa menjadi topik berikutnya. Ya, Suci, Mas siap, Adi, bisa. Oke. Saya kira cukup untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang andil dalam program ini. Untuk pemirsa yang menyaksikan melalui Instagram di PKH Kecamatan Tonjong dan Facebooknya juga PKH Kecamatan Tonjong maupun KNPI Kecamatan Tonjong, baik melalui Instagram maupun Facebook. Terima kasih. Kami sampaikan mudah-mudahan ada nilai manfaat, Jumat barokah untuk kita semuanya. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, jangan lengah, jangan kendor, tetap lakukan 5M. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita foto dulu barangkali. Jadi Mas Uci, Foto itu. Sudah berdiri dari mana? nggak apa-apa kalau itu. Mas ini kelihatan nggak Mas Anung? Iya nggak apa-apa.